Karena ini solo player tuh peran support tuh mutlak banget sih. Karena kalau nggak pakai support cuman geli-geli doang ke musuh. Geli-geli gitu. Jadi kalau misalnya kalian perang nih nggak bawa Alok ataupun Dimitri, sama aja kayak kalian perang tuh telanjang dada. Jadi kayak sebenarnya kalau orang noob gitu gue biarin dia jatuh ke jurang sih, biar mereka biar orang yang noob itu tahu kejamnya alam gitu. Psikopat dah, gila lu ya jadi cewek kayak gini. Emang kayak gitu nggak sih seleksi alam Bang Rizky? Iya. Biar servernya tuh bersih dari orang-orang noob. Hai guys, halo para gamers maupun yang nggak gamers. Halo. Kembali lagi kita bersama narasumber kita yang kalian sayangi ini. Halo. Terima kasih. Udah disayang. Pokoknya nongkrong. Ini yang gue tunggu-tunggu perdebatan ini. Kangen ya, udah lama gak ketemu ya. Benar banget. Nah, ngomong-ngomong soal itu ya, sebenarnya gue agak pengen nanya sih. Sebenarnya gue tuh bingung ya, kalau di game itu kan ada yang namanya support ya, kayak cara support gitu. Itu tuh sebenarnya penting nggak sih? Terus kayak seru nggak sih? Terus kayak susah nggak sih gamenya kalau misalnya lu jadi support? Tapi sebelum itu, gue mau kenalin kalian dulu dong. Nah, jadi yang pertama narasumber kita ada Miswa. Miswa ini penembak Zitu. Benar. Dan dia juga bisa menembak cinta Nggak kepada bisa. kalian. Terima kasih, nggak bisa. Terus ada Vanita yang suka game simulasi pastinya. Terus ada Rizky, game MOBA tuh ya, dia udah bergaya ya guys. Intinya kacamata, mama udahlah. Intinya kacamata, mama udahlah. udahlah. Terus yang terakhir ada Zidan. Cimulet. Tadi kan ada gua nanya duluan kan soal Vanita. Nah Vanita, kalau di game yang lu mainin kayak Roblox gitu, dia ada cara supportnya gak sih? Ada banget dong Anya, apalagi waktu gue main Mount Everest Climbing Roleplay. Di situ tuh role gue jadi medik kan, dan itu tuh emang cukup penting juga sih si role-nya. Jadi tugas gue di situ harus nganterin oksigen kalau misalnya teman-teman gue pada kehabisan oksigen, tinggal sedikit, atau mereka jatuh ke jurang mungkin ya. Tuh gue tuh harus gercep gitu, harus sat-sat buat nganterin oksigen ke mereka gitu, ngasih first aid ke mereka. Karena jadi support di pendakian itu harus pas banget kan timingnya. Kayak satset gitu ya. Iya, kalau misalnya gue telat sedikit aja 1 detik, tuh pasti gue dan teman-teman gue tuh langsung ngulang lagi gitu ke bawah gunung, langsung pada mati gitu. dari awal lagi ya. Nah tapi ngomong-ngomong soal itu, gue juga mau nanya ke si Zidan nih, si rambut yang Ika lucu ini. Imutnya. Agak creepy. Nah di game lu kan, game RPG itu kan ibaratnya solo player kan. Nah itu dia butuh cara support gak sih? Justru karena ini solo player tuh peran support tuh mutlak banget sih. Karena kalau nggak pakai support cuman geli-geli doang ke musuh. Geli-geli. Ada damage. Ya konsep support di RPG tuh kayak Genshin atau WoW beda banget sama medik pendakian di Roblox. Nah, jadi gini, gue tuh main sendiri, tapi pakai 4 karakter. 1 buat DPS, nah 3-nya support. Tugas mereka tuh cuman masuk ke lapangan 2 detik doang. Kasih buff ke serangan sama kasih debuff ke musuh. Tujuannya apa? Karena pas gue main DPS, biar damage-nya tuh naik 10 kali lipat gitu. Tapi ngomong-ngomong soal itu ya, berarti lo mainin langsung 4 cara sekaligus dong. Kenapa nggak tembakan atau senjata lo di upgrade yang level tinggi, jadi lo nggak terbebani gitu loh? Nah kalau gue cuma pakai charge DPS paling cuma ngasilin 20.000. Tapi kalau gue pakai support bisa naik 10 kali lipat. Oh gitu, berarti ya hampir kayak lo ada kaitannya dengan stat booster juga nggak sih? Itu bukan sekedar stat booster sih. Support game di gacha tuh lebih dewa daripada DPS-nya. Pada istilahnya gini,
DPS come and go, but support is eternal. Kalau karakter tukang pukul bisa diganti, tapi kalau karakter yang paling kuat itu investasi jangka panjang, bos. investasi ya. Investasi. Oke, lanjut lagi. Ngomong-ngomong soal stat booster yang lu mainin di RPG ya. Nah, gue tuh penasaran juga sama Niswa yang lu mainin. Dia tuh ada kaitannya sama stat booster kah? Atau sebenarnya penting gak sih cara support itu yang lu mainin kayak entah PUBG atau game tembak-tembakan FF yang kayak gitu-gitu? Kalau di Free Fire itu dia emang ada karakter khususnya Nya, sama skill aktifnya. Nah, kita mulai dari yang ini aja kali ya. Contoh yang legendaris banget nih ada di Dialog. Nah, di Dialog ini dia bisa buat lingkaran aura yang fungsinya itu nambahin speed kalau kita lari, sama nambahin darah sama tim-tim kita gitu loh. Kayak nambahin darah ke tim juga selain ke kita. Nah, terus selain di Dialog itu ada Dimitri. Nah, Dimitri ini dia tuh bisa ngebuat kita yang misalnya lagi kenok terus diri sendiri, atau bisa disebut juga self revive kayak gitu. Jadi kalau misalnya kalian perang nih nggak bawa Alok ataupun Dimitri, sama aja kayak kalian perang tuh telanjang dada. Oh, jadi kayak Jadi tapi nih ya, kalau misalnya di PUBG beda lagi Nya. kenapa Dia beda? tuh lebih ke arah kuli kali ya. Loh, kenapa kuli? Ya, kalau misalnya di kuli kalau di kuli sorry. Kalau misalnya di PUBG itu dia tuh nggak ada tuh kayak skill kayak aktif ya. aktifnya gitu, kayak sihir-sihir gitu dia tuh nggak ada kayak gitu. Dia tuh lebih ke arah ada orang yang dapat role support gitu loh. Nah, si role support ini dia tuh biasanya bawa-bawain barang kayak smoke bomb, medkit, first kit, energy drink kayak gitu loh. Dia tuh selain itu dia juga misalnya gue lagi ngeras nih, dia tuh ngebantuin gue ngelemparin smoke bomb. Terus habis itu kalau gue kenok, dia kayak lari-lari nyamperin gue buat nge-revive gue kayak gitu. Tapi ngomong-ngomong soal tumbal ya, gue tuh agak penasaran sih sama yang ini nih, Yang mana yang pakai tuh? baju ijo, yang game MOBA. Hijau. Salah ya? Oh, abu-abu ya. Abu-abu. Tapi abu agak keijoan Hijau ya. nggak sih? Kalau di game MOBA kayak lu ya, dia ada tumbal yang untuk menyerahkan diri kayak ini diri gue, tolong gue menyerahkan diri Pasrah untuk bunuh gue dan gue menyerahkan tim gue agar supaya menang gitu. Pertanyaannya bagus. Tapi sebenarnya itu kebanyakan salah kaprah untuk orang-orang yang awam taunya. Jadi tuh sebenarnya jawabannya benar. Tapi itu ada syarat dan ketentuannya gitu loh. Secara matematikanya gini deh. Marksman sama core itu kan dia penghasil gold yang terbanyak kan. Gimana caranya dari early game, mid game, sampai late game dia tuh harus banyakin gold. Supaya kalau misalkan war tuh ada damage-nya paling enggak. Nah kalau misalkan damage-nya mati nih kayak si mage, kayak marksman sama si core-nya itu bakal mempengaruhi banget gitu. Kalau misalkan shutdown itu udah susah jadinya buat untuk ke mid game-nya sampai ke late game bahkan gitu. Nah makanya fungsinya tank, gue pribadi pakai tank sih. Gue pakai tank yang badan kayak Tigreal, kayak Kufra, kayak Gatot Kaca ya. Dia kan main badan banget tuh. Jadi kalau kenapa lu ketawa lu? Gatot kaca. Orang gue ngomong Gatot Kaca kok. Terus. Jadi gue bisa ngebadanin damage dari musuh gitu kan. Jadi kalau misalkan ada istilah kayak tank ngetumbalin itu sebenarnya lebih ke bahasa ininya tuh menghitung pengorbanan lah. Menghitung pengorbanan. Jadi makanya kalau tank itu harus bisa mungkin untuk nge-cover si tim itu supaya bisa ngebalikin. Sepatutnya bisa ngebalikin kan. Misalkan nih core segini darahnya udah tipis dan gue tipis dan gue harus bisa nge-backup cepat mungkin. Sepatutnya bisa ngebalikin. Dan sepatutnya pas balikin itu bisa dapat core-nya mereka, dapat marksman kan lumayan dapat goldnya banyak. Itu gue kayak pengorbanan gue tuh buat tim gue gitu kan. Sama yang terpenting sih kayak lu harus bedain mana yang pengorbanan, mana yang namanya beban. Kalau misalkan lu sendiri nih jalan, tapi posisinya teman lu di bawah semua dan lu di atas. Emang sih tugasnya tank atau support itu kan dia ngebuka boost kan. Kalau posisinya di atas sendirian dan guanya teman-teman di bawah, itu udah jauh banget dari jangkauan mereka kalau misalkan untuk nge-backup. Takutnya pas lagi war, ya udah keburu mati. Karena telat 1 detik pun tuh udah bahaya, udah kalah jatuhnya. Memang harus, kalau bisa sih berdekatan, kalau misalkan guanya lagi diserang, ya di backup cepet-cepet gitu. Jadi intinya lu harus tahu, kembali lagi intinya lu harus tahu dia lebih menghitung pengorbanannya, jadi bukan tumbal sih. Oh,
Tuh guys, berarti pengorbanan itu penting. Bukan cuma di soal pengorbanan hidup dan cinta ya guys. Dan ternyata gue baru tahu kalau cara support ini dia tuh penting banget ya di setiap game apapun yang kalian mainin. Terus gue juga mau nanya deh, kalau cara support ini dia tuh punya kayak skill khusus gitu gak sih? Skill khusus itu ya harus ada sih pasti, karena kan kalau tank itu atau support ya, dia itu makronya lebih tinggi dibandingkan sama core-nya. Kayak misalkan lu mainnya marksman atau core. Nah itu tuh dia lebih ke mikro. Mikro tuh apa sih Bang Rizky kayak gitu kan. Mikro tuh kayak lebih ke itemnya, terus kayak fast hand-nya, terus juga ya war-nya sih paling kayak gitu, damage-nya. Kalau misalkan ya support ya pasti dia lebih ke menghitung cooldown-nya, terus open war, terus juga shot caller yang ngasih tahu kayaknya kita jangan war dulu, kita santai dulu, kita farming dulu aja dan segala macem gitu sih. Gue setuju sih sama Rizky. Karena menurut gue support tuh butuh skill yang multitasking ya. Multitaskingnya tuh bukan abal-abal ya. Udah tingkat dewa nih. Kayak misalnya gue lagi nge-rush. Ya dia harus gimana, dia harus muter otak gimana caranya. Waktu gue nge-rush itu dia ngelempar smoke bomb. Tapi gak ngalingin pandangan gue atau teman-teman gue yang lain. Terus abis itu dia juga harus rela gocek sana gocek sini. Itu kalau misalnya gue kenok, dia harus lari-larian ke arah gue sambil kayak sambil tembak-tembakin musuh kan. Nah itu dia harus gocek sini itu harus butuh tangan 4 jari gitu loh yang aktif, bener-bener aktif. Kalau misalnya ini 4 jari kaku, udah tamat udah kayak gue mati, dia juga mati. Jadi support role itu bukan khusus buat orang gabut, tapi buat orang yang punya penglihatan yang tajam gitu loh. Kanita gimana? Kalau menurut aku, skill yang susah buat jadi support itu adalah manajemen research. Kenapa? Karena waktu aku main Mountain Everest. Roleplay itu, aku tuh jadi medic kan, dan itu tuh aku harus nge-track bar darahnya orang, terus kalau orang haus, kalau orang butuh oksigen, itu tuh secara bersamaan gitu. Belum lagi kalau misalnya layarnya tuh putih semua karena badai salju kan. Itu tuh aku harus loncat-loncat tebing es yang licin sambil ngejar-ngejar teman-teman aku yang sekarat buat ngasih oksigen. Itu kalau misalnya aku salah tap atau telat tap sedikit aja, itu semua teman-teman aku udah mati kedinginan sih. Aku jatuh ke jurang. Pulang deh dari awal. Iya. Berarti cara support ini bukan yang santai buat dimainin kali ya, harus punya skill khusus gitu. Santai ya sebenarnya bukan santai sih, lebih ke santainya Support dia lebih ke waktu HP-nya lagi abu-abu atau mati aja. Ya kalau misalkan dia tetap harus ngitung cooldown-nya, harus lagi spell-nya, skill-nya dia harus dihitungin. Jadi harus benar-benar lu perhitungin semuanya. Ngasih tahu jangan war dulu deh, tunggu gue hidup baru kita war. Jadi nggak ada kata-kata ya santai sih kalau misalkan support mah. Bener santai. Karena gue pribadi tuh kayak orang ngomong kayak support enak gundulmu. Ya pokoknya nggak ada tuh santai-santai nak. Kayak gue juga sebaiknya kayak gue nggak expect gitu loh kalau misalnya santai. Soalnya menurut gue nggak ngebayangin gue sebagai rusher gitu loh, kayak support tuh gimana ribetnya gue nggak ngebayangin. Tapi itu kan kejadiannya kalau emang supportnya jago kan. Kalau nggak jago gimana? Kalian mungkin ada pengalaman, iya kayak Cupu. Kalian ada pengalaman gak sih? Iya nyet Woi, ini maksa. Kan gue kan emang tank, role-nya emang tank support. Kan gue mainnya solo ya, kan gue orang introvert dan gak punya teman tuh. Ya gue mainnya solo pasti. Kalau misalkan gue solo, gue pasti main itu kalau nggak marksman atau nggak core. Intinya yang bisa ngegendong tim itu lah untuk menang. Nah, kalau gue pernah nemu support atau tank, dia ini main healer kan, kayak Estes nih. Hero Estes, tau gak sih kalian? Enggak. Tahu. Estes. mana? Beda Estes. Terus ada Angela, ada Rafaela, kan dia mainnya healer kan. Ini kan emang dia tugasnya support tuh buat nge-heal, buat ngelindungin teman kan. Itulah kenapa gue benci banget sama fitur co-op. Manusia error terbesar. Nih, di Genshin, gue pernah iseng nih main co-op sama orang random. Sering banget ketemu sama karakter yang paling ngerti support, tapi gak ngerti mekanik musuh. Nih, musuhnya elemen es, supportnya air. Ya buku semua lah. Udah pas mati, lift duluan lagi. Ngeselin banget gak sih? Iya, sumpah.
Nah, kalau di pendakian gunung nih ya, gue tuh sempat sih ketemu support yang cupu gitu kan. Emang rese banget. Kayak dia tuh role-nya jadi dokter, tapi dia sendiri lupa di perjalanan buat bawa tabung oksigen buat dirinya sendiri. Alat-alatnya ya. Jadinya apa coba? Pingsan di jalan. Terus Lagi. siapa yang nolongin? Gue si leader. Si medik. Berarti lu tolongin gak kalau kayak gitu? Tetap gue tolongin sih. Tolongin kan? Yakin lu tolongin? Apa, Apa lu lu- kayak apa lu biarin gitu? biarin aja? Apa lu kayak psycho Iya. gitu? Sebenarnya Jujur aja gak apa-apa, santai aja kok. Gak apa-apa, santai aja. Aman aja jujur ya. sebenarnya kalau orang noob gitu gue biarin dia jatuh ke jurang sih biar biar orang yang noob itu tahu kejamnya alam gitu. Psikopat dah, gila lu jadi cewek kayak gini. Emang kayak gitu nggak sih seleksi alam Bang Rizky? Iya. Biar Surya tuh bersih dari orang-orang noob. Nah sebelum kita menutup obrolan ini, pastinya gue mau nanya sih ke kalian ya, para narasumber. Sebenarnya kalau support itu harus butuh skill khusus kah? Atau emang dia tuh apa yang harus dipunyai seorang support untuk bisa jadi seorang support yang baik? Atau ibaratnya soft skillnya gitu lah. Siapa yang mau jawab dulu? Jadi harus high EQ atau peka. Kalian harus tahu mood tim kalian tuh gimana. Terus kalau leadernya lagi stres, jangan diganggu. Kalau misalnya ada yang butuh bantuan, langsung sat-sat nolongin. Jangan nunggu diminta. Gitu. Gua kali ya. Ya. Literasi. Baca deskripsi sampai habis. Support tuh harus pinter. Gak boleh masalah baca. Kalau lu buta map, lu tuh bukan support. Tapi cuma beban. Buset, dia bijaksana sekali. Oke, lanjut. Inisiatif, jangan tunggu diteriakin why revive. Ya bener Why sih. revive gitu loh. Kok jadi support sejati itu harus punya mata yang tajam. Bahkan dia tahu sebelum temennya kenok. Kalau dari gue, support itu harus komunikasi yang terpenting. Karena dia harus, tadi yang gue bilang berkali-kali, karena dia itu adalah makro, dia harus cari tahu kan. Kayak bagaimana caranya dia tuh bisa mengamankan suatu pertandingan itu dengan caranya dia shot caller, atau dengan caranya dia open war-nya gitu yang terpenting. Dan takutnya, kalau misalnya open war kan, tiba-tiba nge-lag nih, ya kan? Nah, tapi gue kasih rekomendasi nih. Apa tuh? Rekomendasi ini HP-nya Poco M7 Pro 5G. Ini cocok banget nih buat kalian semua yang bermain games nih, rekomendasi banget. Karena layar itu udah AMOLED dan chipset itu benar-benar luar biasa banget. Jadi lu nggak akan khawatir lagi kalau ini nge-frame atau apa, ini udah iya nge-lag itu nggak. Dia rekomendasi banget buat main games. Dan lihat deh looks-nya. Keren banget ya. Terus aromanya. Terus Makanan apa kali? detail-detailnya. Wah, mantap banget Buset. rasanya. Baterainya aman gak itu? Baterainya Hah? kalau main game lama. Wah, aman banget. Ini lu main berapa lama pun oke banget. Dia bisa ya berjam-jam kayak 6 jaman bisa, 8 jam Gokil ya. bisa. Bisa, makanya itu cocok banget nih. Apalagi ke gue ya, depth map-nya itu lebih enak dan lebih jelas. Dan war tuh gue gak takut lagi untuk nge-frame. Karena itu udah cocok buat HP games. Gitu guys. Oh ya, by the way guys, makasih ya udah Sebentar, temenin. jangan lupa Oh ya, pakai oke. Poco M7 Pro 5G. Kasih kelas. Oke, Jangan lupa pakai Poco M7 Pro 5G. mau lagi. Dan Oke, makasih ya para narasumberku. Kalian menemani hari-hariku. Aku Anya dari Pokoknya Nongkrong. pokoknya makasih. Gas. Jangan lupa pakai Poco M7 Pro 5G. Bye-bye. Nonton ya.